Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian kita sebelumnya, pembahasan tentang masalah pembatal atau penghapus dari amalan-amalan soleh seorang hamba. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan 3 pembatal amalan, dan itu yang paling dahsyat. Di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua telah kita sebutkan juga tentang masalah riya. Riya ini masalah syirik juga, kesyirikan. Cuman riya ini ya, disebutkan di dalam hadis, dia pembatal amalan, membatalkan amalan yang hanya dimasuki oleh riya itu sendiri. Jadi kalau syirik secara umum, syirik akbar, memang dia semua amalan dihapus. Ya, semua amalan hapus. Jadi kemarin kita contohkan, kalau ada orang beramal 20 tahun, dia jaga sholatnya, dia jaga ibadahnya, hajinya, tapi satu hari dia berbuat syirik, syirkul akbar, ya, maka pahala-pahala yang 20 tahun itu semuanya terhapus. Semuanya terhapus. Kalau dia bertaubat, ya kita sudah bahas, kalau dia taubat dari kesyirikannya sebelum dia meninggal, apakah amalannya kembali atau tidak, atau dia mulai dari nol lagi beramal. Ini kemarin kita sebutkan ada khilaf, ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kalau pendapat Imam Malik, sebagaimana yang telah kita jelaskan, dan siapa yang bersama beliau, beliau berpendapat bahwa orang yang bertaubat dari kesyirikan, dia mulai beramal dari nol, dari awal, ya, mulai dari beramal dari nol. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan ya, diharapkan amalan-amalan yang 20 tahun sebelumnya itu bisa kembali, dengan syarat taubatnya adalah apa kemarin? Taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, tidak mengulangi lagi dari kesyirikannya. Itu kalau syirkul akbar. Kalau ar-riya, syirik juga, tapi dia menghapuskan amalan pada yang dimasukinya saja. Iya. Kemarin kita sebutkan hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan." Pada hari kiamat Allah berfirman kepada orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia beribadah ingin dipuji. Kata Allah, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulunya kamu harapkan pujiannya di dunia. Apakah mereka memiliki balasan? Tentunya tidak. Iya. Ini tentang apa? Riya. Dan kita singgung juga di pertemuan yang lalu, ada yang lebih dahsyat, lebih parah daripada riya ini, yaitu riya yang disertai dengan apa? Dusta. Riya yang disertai dengan dusta, yaitu seorang ingin dipuji pada sesuatu yang dia tidak kerjakan. Namanya ar-riya'u ma'al kadhib.
Ya, dia ingin dipuji. Ya, dia memamerkan sesuatu yang padahal sesuatu itu dia tidak memiliki. Ya, ingin dipuji, si fulan ini memiliki ini, tapi ternyata bukan milik dia. Ini namanya riya, disertai dengan apa? Dusta. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dari sifat orang-orang munafikin, dari sifat orang-orang Yahudi. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, wa yuriduna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji pada perkara yang mereka tidak kerjakan. Ya, ingin dipuji pada perkara yang mereka tidak kerjakan. Dan kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, adraktun nasa wa hum yura'una lima ya'malun fasarul ana yura'una lima la ya'malun. Dahulu aku menjumpai manusia, mereka ingin dipuji pada perkara yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan. Adapun orang-orang sekarang, kata beliau, mereka ingin dipuji pada perkara-perkara yang mereka tidak kerjakan. Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bergaya, berpenampilan pada sesuatu yang dia tidak miliki, bagaikan dia memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Dan ini sudah kita jelaskan makna hadis ini, berpakaian dua kedustaan, yaitu dia mendustakan dirinya dan dia mendustakan orang lain. Taib, itu tiga yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu terkait tentang pembatal amalan-amalan soleh. Taib, berikutnya yang keempat dari pembatal amalan soleh yang disebutkan oleh para ulama adalah al-zulm, kezaliman. Maksudnya kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Iya, kita tahu ya hadis Abu Hurairah, iya, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki mata uang emas dan tidak pula memiliki mata uang perak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, bukan itu orang yang bangkrut. Ya. Sahabat menghukumi sesuai dengan zahirnya. Ya, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki apa-apa dari kehidupan dunia. Tapi Nabi SAW menyanggah hal tersebut. Kata beliau, bukan itu orang yang bangkrut, tapi yang bangkrut itu adalah al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut adalah siapa yang datang pada hari kiamat dari umatku ini dengan dia membawa pahala salatnya. Artinya dia punya pahala. Ya, dia datang dengan membawa pahala puasanya, dia punya pahala puasa. Dia datang dengan membawa pahala zakatnya. Banyak amalan yang dia bawa. Tapi dia datang dalam keadaan mencela si fulan, ya, mencerca si alan, pernah memakan harta si fulan, ya, pernah membunuh si fulan, pernah memukul si fulan. Banyak kezaliman dia lakukan. Jangan melihat hadis ini ya. Orang ini punya pahala banyak. Salat, puasa, zakat, ada semua dia dapat. Tapi dari sisi lain, di waktu yang sama dia juga punya banyak kezaliman kepada orang. Ya, dia punya banyak kezaliman. Disebutkan dalam hadis, dia pernah mencela si fulan. Ya.
dia pernah memakan harta si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang ini datang menuntut. Datang menuntut. Orang-orang yang pernah dizalimi datang menuntut kepada orang tersebut, maka pahala-pahalanya diberikan. Kalau istilah sekarang, ditransferkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khadayahum. Habis kebaikan-kebaikannya, habis pahalanya, ternyata masih ada orang lain yang datang menuntutnya, maka kejelekan orang tersebut dibebankan kepadanya. Kejelekan orang itu diberikan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dilemparkanlah dia ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Makanya ini kezaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Olehnya itu nasihat saya untuk diri saya dan ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa hidup di dunia ini sesuatu yang ringkas, sangat singkat sekali. Maka jangan kita banyak membuat masalah dengan orang lain. Jangan kita banyak membuat masalah dengan orang. Kalau ada hak kita diambil oleh orang dan tidak ditunaikan, tidak masalah, tidak menjadi beban. Tapi kalau yang menjadi masalah, orang lain punya masalah dengan kita dan kita yang menjadi sebabnya, hati-hati. Karena kalau di dunia ini tidak terselesaikan, otomatis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada apa? Ada pertanggungjawaban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya yang lain, hendaknya dia halalkan hari ini. Maksudnya di dunia ini dia cari kehalalan. Punya utang, berusaha untuk dibayar. Jangan pura-pura dilupa. Jelas ya? Ada orang subhanallah, punya utang tapi pura-pura dia lupa. Dia ingat tapi pura-pura dia lupa. Diselesaikan. Ada sesuatu yang pernah tidak kita ambil, belum terselesaikan, diselesaikan kalau kita ingat. Kalau tidak teringat lagi, misalnya ada barang yang pernah kita ambil, orangnya sudah tidak ada, ini sebagai ulama ada yang memberikan solusi. Barang tersebut kita nilai dengan harga berapa, setelah itu diinfakkan. Kalau memang kita tidak tahu orangnya, diinfakkan, setelah itu pahalanya diniatkan kepada orang itu. Tapi kalau misalnya orangnya ada, kita tahu, diselesaikan. Karena kalau di dunia ini ada masalah dengan orang lain, kita tidak selesaikan, maka di akhirat habis kita. Kalau di dunia ini, misalnya ada orang yang ambil dari harta kita, tidak masalah. Tapi kalau di akhirat, bukan lagi harta yang bermanfaat. Bukan dibayar harta dengan harta, kehormatan dengan kehormatan, tapi yang diambil masalah apa? Masalah pahala. Dan pahala ini yang kita usahakan di dunia ini capek-capek. Masa kita capek beramal dalam kehidupan dunia ini, ternyata di akhirat orang lain yang menikmati, kan tidak enak. Makanya Nabi SAW itu tadi menyebutkan, siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna lahu dinarun wala dirham. Hendaknya dia halalkan di hari ini sebelum datangnya suatu hari yang tidak bermanfaat lagi mata uang yang ada. Artinya tidak bermanfaat lagi harta-harta benda yang ada. Taib. Dan di dalam riwayat yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqadu li syatil jalha'i min syatil qarna.
Demi Allah, betul-betul hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ya. Hak, semua kepemilikan akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ya, kata Nabi SAW, sampai kambing yang satu mematahkan tanduk kambing yang lain akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini gambaran bahwa kalau hewan saja ada pertanggungjawaban di antara mereka tidak memiliki akal yang sehat, bagaimana lagi dengan apa? Manusia. Ya, cuma disebutkan dalam hadis kalau antara hewan setelah diadili selesai dengan apa? Dijadikan tanah. Semuanya dirubah menjadi apa? Tanah. Ya, adapun manusia, mereka hanya 2 tempat kembali. Kalau bukan surga pasti neraka. Baik. Jadi ini terkait tentang masalah kezaliman. Kemudian berikutnya dari pembatal amalan soleh ada 3 disebutkan di sini dalam satu hadis. Jadi tadi yang keempat ya, sekarang yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan manusia yang salat mereka tidak akan diangkat di atas kepala mereka meskipun sejengkal. Maksudnya hadis ini, salat mereka tidak diangkat di atas kepala mereka, maksudnya pahalanya itu tidak akan naik. Ya, maksudnya tidak akan diterima dari pahala-pahala salatnya. Ya, ini hadis dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Saya ulang, kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia, la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ya, salat mereka tidak akan diangkat di atas kepala mereka, maksudnya pahala mereka tidak akan naik ke Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal. Ya, yang pertama, al-abdul abiq hatta yarji', hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Tentang perbudakan ya. Dan ini menunjukkan tentang budak. Dari aturan di dalam Islam dahulu, budak itu tidak boleh lari dari tuannya. Ya, kalau dia lari, maka itu artinya dia bisa menghapuskan dari pahala-pahalanya. Taib. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Ya, seorang perempuan yang suaminya bermalam atau tidur dalam keadaan suaminya tersebut marah kepada dia. Dan ini juga peringatan kepada kaum wanita, khususnya para istri, di antara perkara yang membatalkan amalan soleh seorang wanita adalah membuat murka suaminya dalam keadaan suaminya tidur. Maksudnya dia tidur, suaminya tidur dalam keadaan suaminya tersebut marah kepada dia. Iya, marah kepada dia. Tentunya marah dengan syar'i ya, syar'i. Ya, bukan dibilang marah di sini seenak-enaknya saja suami membuat istri marah, enggak. Jadi maksudnya istrinya dilarang sesuatu itu tidak boleh, dan memang dilarang dalam syariat, tidak boleh itu dikerjakan, suaminya melarang. Tapi ternyata si istri ini ngotot, harus, tidak boleh tidak. Maka ketika suaminya marah sampai dia bermalam, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, ini termasuk tanda orang yang tidak diangkat salatnya sampai di atas kepala mereka, maksudnya tidak diterima. Iya, dan ini peringatan. Dan ini juga tugas seorang laki-laki, bagaimana dia memperbaiki dari keadaan keluarganya. Yaitu tanggung jawab seorang suami. Ya, makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang perhiasan dunia, tidak ada perhiasan dunia yang terbaik melebihi daripada pasangan yang solehah.
Kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ya, dunia itu semuanya adalah perhiasan. Tapi ingat, sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Ya, karena perempuan yang salihah, ketika seorang memiliki perempuan yang salihah, maka dia akan terbantu dalam segala hal. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, atau kita saksikan di sebahagian keadaan, kadang sebagian perempuan dia menjadi apa? Dia menjadi mudir, kepala di tengah keluarganya. Dari musibah. Ya, seakan-akan suami ini, oleh istilahnya orang Arab, lijamun. Ya, tahu lijam ya? Lijam itu tali kekang kuda. Ya, di mana dia arahkan, dia ke sana mengarah. Tidak boleh seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki itu adalah qawwam, dia pemimpin. Ya, terhadap kaum wanita. Ya, ar-rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, seorang suami itu adalah pemimpin di tengah rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi suami yang dimintai pertanggungjawaban. Ya, bukan istri yang ditanya kenapa suamimu begitu, tapi suami yang ditanya kenapa istrimu demikian. Baik. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam satu hadis ini adalah wa rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ya, seorang laki-laki yang dia mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum itu benci kepada dia. Ya, ada orang dia jadi imam, tapi ternyata imam ini tidak disenangi oleh banyak masyarakat. Tentunya kembali saya ingatkan lagi, kesenangan secara apa? Syar'i. Ya, bukan dibilang oh, harus semua orang ridho kepada dia, karena kalau kita cari imam yang semua orang suka sama dia, tidak ada orang sempurna. Semua orang ada apanya? Semua orang itu suka sama kita. Jangankan kita, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak yang benci. Ya, jangankan Nabi, jangankan makhluk, Allah Subhanahu wa taala saja dicela. Ya. Makanya kata sebagian penyair Arab, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyin huda fa kaifa ana. Tidak ada yang selamat dari cercaan, dari celaan. Tidak nabi, ya. Maka bagaimana lagi dengan saya? Ya, jadi maksudnya di sini, ya, seorang laki-laki yang dia jadi imam tapi makmumnya tidak menyenanginya, maksudnya kesenangan secara syar'i. Misalnya dia jadi imam padahal bacaannya tidak bagus, itu syar'i, wajar kalau orang tidak senang. Atau dia jadi imam padahal akhlaknya tidak bagus, ya, wajar kalau orang apa? Tidak senang. Ini syar'i namanya. Jelas ya? Ini terkumpul di dalam satu hadis. Jadi saya ulang, ada 3 golongan manusia yang salat mereka tidak akan sampai di atas kepala mereka walaupun sejengkal. Yang pertama, budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Seorang perempuan yang membuat suaminya marah dalam keadaan sampai dia tidur. Dan seorang yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum itu benci kepada dia. Baik, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan dari pembatal amalan yang disebutkan oleh para ulama adalah mengedepankan perkataan orang lain, ya, melebihi daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lebih mengedepankan, lebih mendahulukan perkataan gurunya, lebih mendahulukan perkataan ustadznya, lebih mendahulukan perkataan kiainya, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dia bilang guruku boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini boleh, kiaiku bilang ini tidak boleh.
Ini ketahuilah dari pembatal amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti kalian mengeraskan suara terhadap orang lain. Jangan kalian mengeraskan suara kepada Nabi seperti kalian mengeraskan suara terhadap orang lain. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ini dalil tentang tidak bolehnya mengedepankan perkataan siapapun dari makhluk melebihi daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, ini ayat terkait tentang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu melebihi daripada suara Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengeraskan suaramu kepada Nabi seperti kalian berbicara kepada orang lain. Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masuk di dalamnya orang yang menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau lebih mengedepankan ucapan orang lain dibandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ya? Taib. Ini dari pembatal amalan soleh. Taib, berikutnya yang ke berapa? Ke-9. Yaitu ini kemarin saya sudah singgung sebahagian tentang masalah mengungkit-ungkit pemberian. Tentang masalah bersedekah dengan cara mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang dia beri sedekah. Ini juga diantara sebab yang bisa membatalkan pahala sedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan alman. Alman yaitu mengungkit-ungkit. Wal adha, atau dia menyakiti orang yang diberi sedekah. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini di antara pembatal amalan. Makanya kemarin saya sebutkan pembatal amalan soleh itu ada yang membatalkan amalan belakangan, ada yang membatalkan amalan dari awal, dari pertengahan ibadah, dan ada belakangan. Seperti masalah sedekah ini. Jadi ada orang dia bersedekah 5 tahun yang lalu kepada tetangganya. Ternyata tetangganya sukses sekarang disebabkan pemberiannya 5 tahun yang lalu. Mungkin berupa modal, sekarang dia sudah sukses. Ketika dia punya masalah dengan tetangganya ini, dia ungkit. Tidak diingatkah? Kukira dulu saya aja yang bantu-bantu kok, sekarang kamu sudah begitu. Dia sakiti lagi saudaranya. Maka otomatis dari sedekahnya 5 tahun lalu itu bisa apa? Bisa terhapus karena dia ungkit sekarang. Maka Allah berfirman mengingatkan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala-pahala sedekah kalian bil manni, dengan cara mengungkit atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Olehnya itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah, orang yang bisa bertutur kata yang baik, menjaga ucapan lisannya, itu lebih baik. Dia tidak bisa memberi kepada tetangganya, tapi dia jaga lisannya,
dari ucapan-ucapan yang bisa menyinggung perasaan orang, itu jauh lebih baik daripada orang yang bersedekah setelah itu dia barengi dengan apa? Caci makian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 263. Kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'ruf. Ya, ucapan yang baik, tutur kata yang indah itu jauh lebih baik min shadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adza. Ya, sedekah yang diiringi dengan apa? Dengan caci makian. Ya. Jadi prinsip, ya, di dalam bersedekah disebutkan oleh para ulama, ya, ketika kita mau membantu orang lain, jangan kita beranggapan orang miskin ini butuh kepada kita, jangan. Ya, selalu kita beranggapan bahwa justru adanya mereka orang miskin ini kita merasa apa? Terbantu, karena sebab mereka kita dapat apa? Pahala. Kalau begitu caranya orang berpikir, maka ini yang selamat dia dalam bersedekah. Selamat dia dari caci makian. Tapi kalau dibalik, ya, kita merasa, "Woi, kalau bukan saya itu dia tidak seperti itu." Ya, pikirannya dibalik. Ya. Kalau kita berpikir, kalau bukan saya dia tidak akan seperti. Nah, ini yang kadang apa? Kadang memunculkan itu tadi, yatba'uha adza, diiringi dengan caci makian. Ya, tapi kalau orang pikirannya, alhamdulillah karena kamu ada, makanya saya bisa bersedekah, saya bisa dapat pahala. Iya, dan itu disebutkan oleh para ulama bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada yang fakir, ada yang berkecukupan, supaya yang berkecukupan ini juga apa? Mendapatkan manfaat dari apa? Dari orang fakir. Iya. Jadi jangan kira, oh saya ini berkecukupan, saya ini lebih daripada yang lain, saya lebih istimewa, dan enggak. Iya, adanya orang miskin, orang kaya mendapatkan apa? Pahala. Iya, makanya di akhir zaman nanti tidak ada manfaatnya kekayaan. Kenapa? Orang berkeliling mau bersedekah, tidak ada yang mau terima sedekah. Kenapa? Semuanya orang sudah punya. Iya. Siapa mau terima sedekah kita? Akhirnya kita tidak bisa lagi dapat apa? Pahala. Karena tidak ada orang yang mau menerima apa? Dari sedekah kita. Iya, makanya disebutkan di antara ciri penghuni surga adalah orang yang memberi tidak mengharapkan balasan. Ya, kita memberi kepada orang, orang itu tidak bilang terima kasih, tidak menjadi masalah. Nah, itu bukan urusan kita dengan orang, tapi urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari penghuni surga sifat mereka dalam surah Al-Insan, ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian murni tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Iya. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullahu taala, iya. Saya lupa ya apakah beliau mengatakan dimakruhkan atau tidak dibolehkan. Iya, orang kaya dia bersedekah misalnya ke panti asuhan. Dia bilang, "Tolong ya doakan saya. Semoga apa? Sukses saya." Tidak boleh. Kenapa? Itu namanya bersedekah mengharapkan apa? Balasan. Ya kalau tidak salah ingat, dimakruhkan. Kenapa? Karena sedekah yang terbaik dia memberi kepada orang tanpa mengharapkan apa? Balasan, imbalan sama sekali. Jelas ya? Taib. Ini terkait tentang masalah as-sedekah. Taib. Berikutnya dari pembatal amalan saleh juga disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'ali 'ala Allah, itu bersumpah atas nama Allah dan memastikan orang lain bahwa dia adalah orang yang celaka. Iya. Masuk dalam pembahasan ini tentang masalah apa? Ujub.
ya, bangga dengan amalan dan merendahkan orang lain. Dan ini kata para ulama terkait tentang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan kecelakaan si fulan padahal dia masih hidup. Dia tidak boleh. Ya, masuk dalamnya terkait tentang apa? Ujub, bangga dengan amalan dia. Jadi maksudnya bagaimanapun seseorang dia diberi taufik oleh Allah, dia bisa beramal dengan amalan-amalan yang banyak, tapi dia lihat orang lain tidak bisa seperti itu, jangan dia pernah bangga dengan amalannya. Ya, dia bisa umroh, orang lain belum bisa, jangan dia bangga. Dia bisa berhaji, orang lain tidak bisa, jangan dia bangga. Karena ujub, bangga dengan amalan, ini diantara sebab yang bisa menghapuskan pahala seseorang. Ya, disebutkan dalam kisah Bani Israel. Ya, dalam hadis yang sahih ini, Nabi SAW bercerita. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkannya, tapi ringkas. Dari hadis Jundub bin Abdullah, tapi dalam kisah Bani Israel itu disebutkan lengkap. Iya. Kalau saya tidak salah ingat di riwayat Abu Daud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa kana rajulani min Bani Israil mutawakhiyaini. Dahulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel bersaudara, sangat akrab. Ya. Ahaduhuma ahlu ibadah, yang satunya dari dua ini adalah ahli ibadah, wal akhar al mudhnib, yang satunya lagi adalah pendosa. Ya, paham ya? Ada dua orang bersaudara dekat, akrab, yang satunya ahli ibadah, yang satunya pendosa. Di suatu hari, ya, ya, ahli ibadah ini dia mendapati saudaranya ini lagi melakukan dosa. Kata ahli ibadah, wahai saudaraku, ya, aqsir, berhenti kamu melakukan dosa. Ya, dia amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kau lakukan dosa itu. Apa dia bilang? Khallini wa rabbi, kata si pendosa ini, biarkan saya bertanggung jawab bersama dengan Tuhanku. Maksudnya, tidak usah urusi saya. Ya, jawaban orang ini salah. Ya, kalau ahli ibadah ini menasihati, ya wajar kan, kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudara jangan kau lakukan. Tapi ahli ibadah pendosa ini mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan saya berurusan dengan Tuhanku. Ya. Setelah itu berlewat waktu, dijumpai lagi saudaranya melakukan dosa, diingatkan lagi. Sampai si pendosa ini jengkel, dia bilang, Abu Ithla ilayya raqiban. Ya, katanya, apakah kamu diutus oleh Allah untuk memata-matai saya? Ya, jengkel dia. Maksudnya, ini sudah ada malaikat yang mengawasi saya, apakah kau ini mau jadi malaikat mengawasi lagi saya? Jengkel dia. Maka karena si pendosa ini jengkel, si ahli ibadah ini lebih jengkel. Apa dia bilang? Wallahi la yaghfirallahu laka li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, dia bersumpah atas nama Allah bahwa kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal orang ini masih hidup. Tidak boleh orang bersumpah atas nama Allah dipastikan si fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kelanjutan kisah disebutkan dalam hadis, ya, dua orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulanin." Siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwa saya tidak mengampuni si fulan. Qad ghafartu li fulanin wa ahbabtu amalaka. Sungguh saya telah mengampuni si fulan, si pendosa itu tadi, dan saya telah hapuskan amalan-amalan. Ini yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa di antara penghapus amalan adalah apa? Bangga dengan amalan, terus dia merendahkan apa? Orang lain. Jadi bagaimanapun kita sampai puncak amalan, ya, jangan pernah apa? Ujub, bangga dengan amalan. Kita melihat orang berdosa, doakan, tapi jangan pernah bersumpah demi Allah, Allah tidak akan apa? Menutup taubat untukmu, jangan. Sekalipun dia orang kafir. Sekalipun dia apa? Orang kafir, kecuali kalau meninggal di atas apa?
Kekafiran, itu diyakini. Tapi kalau dia masih hidup, ya, itu artinya apa? Pintu taubat masih apa? Masih terbuka. Ya, olehnya itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa rahasia kenapa Allah menggandengkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa artinya itu? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, digandengkan antara ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan, karena seorang hamba itu bagaimanapun dia beribadah, dia tidak bisa mencapai puncak ibadah kecuali kalau bukan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh dia apa? Ujub, bangga dengan amalannya. Ya, kalau ada orang misalnya alhamdulillah sudah bisa haji, bisa umroh, bersyukur kepada Allah. Dia diberi taufik, dipilih oleh Allah. Orang lain belum bisa. Ya, orang lain belum bisa, tapi dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terkait tentang masalah apa? Al-ujub. Kemudian di antara pembatal yang bisa membatalkan amalan soleh, dan ini masuk dalam sifat orang-orang munafikin juga, ya, adalah intihaku hurmatillahi fil khalwa. Ya, orang yang berani melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika dia bersendirian. Iya, ketika dia bersendirian. Dimaklumi ya bahwa seorang mukmin itu terjatuh ke dalam dosa. Dia terjatuh ke dalam dosa. Tapi sifat orang-orang mukmin ketika dia terjatuh ke dalam dosa, dia tidak akan mengulangi dosa itu berulang. Ya, kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Ya, orang yang beriman itu dia tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Paham maksudnya? Orang beriman dia tidak akan terjatuh dua kali di dalam lubang yang sama. Ada orang dia sudah tahu ini bahaya, lubang di situ, jangan kasih turun motor di situ. Ya, dia tahu lubang, dia tidak akan ulangi. Ya, tapi disebutkan dalam hadis ini, ya, orang yang tahu dia dosa, tapi ketika dia ini dia ulangi lagi. Ini disebut intihaku hurmatillahi fil khalwah, melanggar hal-hal yang diharamkan Allah ketika dia bersendirian. Dan ini sifat dari sifat kaum munafikin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamati bidan fayaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul saya mengetahui ada sekelompok dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan yang sangat banyak. Saking banyaknya pahalanya seperti gunung yang berwarna putih, gunung Tihama yang warna putih. Fa yaj'alahu Allahu haba'an mansura, tapi Allah menjadikan amalannya tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Iya. Maka Thauban yang meriwayatkan hadis ini, iya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana. Iya, sifatkan kepada kami ya Rasulullah tentang siapa mereka ini, terangkan kepada kami. Allah nakuna minhum, supaya kami tidak termasuk golongan mereka. Kata Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah saudara kalian. Wa min jildatikum, dari jidat kalian. Ya, sebagai ulama menafsirkan dari jidat kalian, mereka salat, jidat mereka hitam seperti kalian salat. Ya, mereka juga rajin beribadah. Ya, bukan pelaku maksiat. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga salat malam seperti kalian salat malam, wahai para sahabat. Walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahakuha, akan tetapi mereka adalah sekelompok kaum apabila mereka bersendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, mereka melanggarnya. Ya, mereka melanggarnya. Ya, mungkin ada orang ketika dilihat oleh banyak orang dia bisa bertakwa, tapi ketika dia bersendirian kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, apa yang dilakukan bersama handphonenya. Ya,
Apa yang dia lihat bersama dengan HP-nya. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang ataupun di halayak orang. Baik, kemudian di antara kita selesaikan ya. Pembatal amalan soleh adalah melakukan bid'ah. Perkara baru dalam agama. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas urusan kami, yaitu urusan agamanya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ya, dan bidah itu sudah kita jelaskan di kajian kitab Masailul Jahiliyah. Bidah itu ada dua. Ada bidah hakiki yang memang dibuat murni atas nama agama, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Dan ada bid'ah yang sifatnya apa? Idhafi. Ada syariatnya tapi ditambah-tambahi. Ya, dimodifikasi, dimodif lagi. Ya, seperti misalnya salawatan. Ya, salawat ada. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat kepada Nabi. Tapi ketika salawat ini dimodel dengan beraneka ragam modifikasi, maka ini menjadi masalah. Ini namanya apa? Bid'ah idhafi. Amalan ketika dimasuki bid'ah, maka tidak apa? Tidak berpahala, tidak diterima. Maka jadi antara golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terusir nanti di telaga beliau adalah siapa? Pelaku bid'ah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, beragama itu harus berdasarkan dengan apa? Petunjuk. Tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama. Sangat banyak amalan-amalan yang Nabi telah menerangkan kepada kita. Ngapain kita cari-cari yang tidak ada landasannya? Ya, kadang orang susah payah mau buat bid'ah, padahal apa? Yang dituntunkan Nabi belum selesai semua diamalkan. Iya. Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi, sementara banyak sunnah beliau yang apa? Yang belum kita amalkan. Nah, ini kasihan. Iya. Taib. Kemudian sudah lewat. Terakhir, di antara pembatal amalan yang paling terakhir adalah memelihara anjing. Iya, memelihara anjing. Disebutkan di dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah, "Man iktana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin." Ya. Ini dalam riwayat Muslim ya, hadis yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara anjing, anjing tersebut bukan dipelihara karena berburu. Artinya kalau mau melihara karena berburu tidak masalah. Wala masyiatin, bukan karena anjing ini menjaga binatang ternak. Wala ardin, bukan karena dia menjaga tanaman. Ya. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin, maka pahalanya akan berkurang di setiap harinya itu qiraton. Ya, qiraton itu disebutkan dalam hadis tentang masalah jenazah, mithlul jabalul Uhud, seperti gunung Uhud. Ya, jadi menghapuskan pahala seperti apa? Seperti gunung. Jadi kalau pahala kita seperti ember saja besarnya, penghapus amalan seperti gunung, apa mau didapat? Ya, ini terkait tentang apa? Masalah memelihara. Ingat ya, 3, kecuali yang diizinkan: penjaga tanaman, menjaga hewan ternak, dan berburu. Kalau 3 ini ada, maka tidak masalah memelihara. Tapi kalau selain dari ini tidak boleh. Ya, makanya lihat itu orang-orang kafir ya. Ya, tidur sama anjingnya, naik mobil bersama anjingnya. Ya, kelihatannya indah, tapi itu penggugur apa? Amalan. Hati-hati. Alhamdulillah selesai kajian kita terkait tentang masalah pembatal amalan.
Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan taufik untuk beramal, dan kita berusaha dalam kehidupan dunia ini menjaga dari amalan-amalan soleh kita. Ya, sudah kita sebutkan kemarin ucapan Ibnu Qayyim bahwa bukan yang terpenting sekedar memperbanyak amalan, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita menjaga amalan-amalan kita jangan sampai terhapus dari perkara-perkara yang menghapuskan amalan-amalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.